Saat matahari mulai menghangatkan dinding-dinding batu, koloni Puffin benar-benar hidup. Ribuan burung memenuhi langit. Sebagian baru tiba setelah perjalanan panjang melintasi samudra. Sementara yang lain telah lebih dulu kembali dan mulai mempertahankan wilayah sarangnya. Dari kejauhan, koloni ini tampak kacau. Burung-burung beterbangan ke segala arah, mendarat dengan canggung, lalu kembali lepas landas beberapa detik kemudian. Suara panggilan saling bersahutan, bercampur dengan deru ombak yang terus menghantam tebing. Namun di balik keramaian itu, terdapat keteraturan yang hanya dipahami oleh para penghuninya. Setiap pasangan mengenali liang yang pernah mereka gunakan pada musim sebelumnya. Lubang sederhana di antara tanah dan bebatuan itu mungkin tampak tidak berarti. Namun bagi seekor Puffin, liang tersebut adalah tempat yang akan melindungi generasi berikutnya dari hujan, angin, dan sebagian besar predator. Mendapatkan tempat terbaik bukan perkara mudah. Beberapa liang telah ditempati oleh pasangan lain. Perselisihan pun tak terhindarkan. Dua Puffin saling berhadapan, membuka paruh mereka yang berwarna cerah, mengangkat kepala, lalu saling mendorong dengan tubuh mungil mereka. Pertarungan itu jarang berakhir dengan luka serius. Seringkali siapa yang paling gigih akan menjadi pemenangnya. Di sela-sela persaingan, hubungan antar pasangan justru semakin erat. Mereka saling membersihkan bulu, berdiri berdampingan menghadap angin, dan sesekali menyentuhkan paruh mereka dalam gerakan yang tampak sederhana, tetapi memiliki makna penting. Ikatan seperti ini membantu memperkuat kerjasama yang akan mereka butuhkan dalam beberapa bulan ke depan. Karena sebentar lagi, tanggung jawab terbesar akan dimulai. Seekor betina hanya menghasilkan 1 butir telur dalam 1 musim. Hanya 1 kesempatan. Artinya, setiap keputusan menjadi sangat penting. Setiap perjalanan mencari makan, setiap pergantian menjaga sarang, setiap detik ketika telur ditinggalkan tanpa pengawasan dapat menentukan masa depan seekor anak Puffin. Di atas langit ancaman mulai berputar. Burung camar berukuran besar mengawasi koloni dari kejauhan. Mereka bukan sekadar tetangga. Mereka adalah pemburu oportunis yang selalu mencari kesempatan untuk mencuri telur, menyerang anak burung yang lengah. Karena itu, liang menjadi benteng terakhir. Begitu telur diletakkan, kedua induk bergantian mengeraminya. Saat salah satu pergi ke laut untuk mencari makan, pasangannya tetap tinggal, menjaga agar telur tetap hangat dan aman. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Pergi, kembali, menjaga, dan mengulanginya lagi. Di balik rutinitas itu, ada pengorbanan yang tidak terlihat. Setiap kali meninggalkan tebing, seekor Puffin harus terbang rendah di atas ombak, lalu menyelam ke dalam air yang dingin untuk menangkap ikan kecil. Perjalanan itu bisa memakan waktu berjam-jam, sebelum akhirnya ia kembali membawa hasil. Namun laut tidak selalu murah hati. Arus berubah, cuaca memburuk, dan kawanan ikan terus berpindah mengikuti musim. Semakin jauh sumber makanan berada, semakin lama pula telur harus menunggu. Di alam liar, waktu adalah segalanya. Sore mulai turun. Cahaya keemasan menyelimuti tebing. Sementara sebagian Puffin masih terus berdatangan dari lautan.
masing-masing membawa harapan yang sama, bahwa musim ini satu kehidupan baru akan berhasil tumbuh. Namun ujian yang sebenarnya baru akan dimulai. Begitu telur menetas, kedua induk harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Mereka harus memberi makan seekor anak yang lapar di tengah samudera yang setiap hari berubah. Di tengah kehidupan koloni yang tampak sibuk ini, ada sesuatu yang membuat Pavin begitu mudah dikenali. Paruh mereka yang besar, berwarna cerah seperti campuran oranye, merah, dan kuning, tampak kontras dengan tubuh hitam putih mereka. Di daratan, gerakan mereka sering terlihat agak kaku dan canggung, seolah tidak dirancang untuk berjalan di tanah. Karena penampilan inilah manusia menjuluki mereka sebagai badut laut. Namun julukan itu hanya menggambarkan satu sisi kecil dari kehidupan mereka. Beberapa minggu telah berlalu sejak koloni Pavin kembali memenuhi tebing. Kini, di dalam liang-liang yang tersembunyi dari pandangan, kehidupan baru mulai terbentuk. Di atas hamparan rumput kering dan bulu-bulu halus yang dikumpulkan dengan telaten, terbaring sebuah telur kecil, rapuh namun menyimpan harapan bagi generasi berikutnya. Bagi sepasang Pavin, hanya ada satu kesempatan dalam musim ini, satu telur, satu anak, dan satu harapan agar garis keturunan mereka terus berlanjut. Selama hampir 6 minggu, kedua induk bergantian mengerami telur itu. Ketika salah satunya tetap berada di dalam liang-liang menjaga kehangatan, pasangannya harus terbang menuju lautan untuk mencari makan. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Angin laut yang dingin terus bertiup. Kabut datang dan pergi. Hujan terkadang turun tanpa peringatan. Namun kehidupan di koloni tidak pernah berhenti. Di luar liang, ribuan Pavin menjalani rutinitas yang sama. Datang, pergi, menunggu, kembali. Di tengah kesibukan itu, ancaman selalu mengintai. Seekor camar besar melayang rendah di atas koloni. Matanya yang tajam memindai setiap sudut tebing. Ia tahu, di balik salah satu liang terdapat telur yang tidak dijaga, meski hanya untuk beberapa saat. Kesempatan sekecil apapun bisa berarti makanan. Namun para Pavin telah belajar menghadapi bahaya ini selama ribuan generasi. Mereka memilih membuat liang jauh ke dalam tanah, cukup sempit untuk menyulitkan predator mencapai telur mereka. Strategi sederhana, tetapi sangat efektif. Hari demi hari berlalu. Di dalam telur, kehidupan berkembang perlahan. Detak jantung mulai terbentuk, sayap kecil mulai tumbuh, paruh mungil mulai mengeras. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang tenang, terdengar suara yang nyaris tak terdengar. Ketukan kecil, lalu ketukan berikutnya. Dari dalam cangkang, seekor anak Pavin mulai berjuang memasuki dunia. Perjuangan itu berlangsung selama berjam-jam. Dengan paruh mungil yang masih lemah, ia memecahkan cangkang sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, cahaya pertama menyentuh tubuhnya. Anak Pavin lahir dalam keadaan yang sangat berbeda dari kedua induknya. Tubuhnya diselimuti bulu buah gelap yang lembut. Paruhnya masih kecil dan pucat, jauh dari warna cerah yang akan dimilikinya saat dewasa. Ia bahkan belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Seluruh hidupnya kini bergantung pada kedua induknya. Tak lama kemudian, salah satu induk kembali dari laut.
Di paruhnya tergantung deretan ikan kecil yang tersusun rapi. Semuanya menghadap ke arah yang sama. Kemampuan unik pada struktur paruh dan lidah memungkinkan Puffin membawa banyak ikan sekaligus tanpa menjatuhkan hasil tangkapannya. Di ujung utara Samudra Atlantik, ketika musim dingin mulai menghilang, tebing-tebing batu yang selama berbulan-bulan diterpa angin dan ombak kembali dipenuhi kehidupan. Kabut tipis menggantung di atas lautan. Cahaya matahari pagi perlahan menembus awan, menyinari dinding-dinding batu yang menjulang ratusan meter di atas permukaan air. Di bawahnya, ombak tak pernah berhenti menghantam karang, membentuk irama yang telah bergema selama ribuan tahun. Bagi sebagian besar makhluk, tempat ini tampak terlalu keras untuk dihuni. Namun bagi seekor burung kecil dengan paruh berwarna cerah, inilah rumah. Setelah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di tengah samudra yang luas, akhirnya kembali ke daratan. Perjalanan yang ditempuh tidaklah singkat. Selama berbulan-bulan mereka hidup jauh dari pantai, mengikuti arus laut dan mencari ikan di perairan terbuka. Kini, naluri yang diwariskan dari generasi ke generasi membawa mereka kembali ke tebing tempat mereka pernah menetas. Setiap musim semi, ribuan Puffin tiba hampir bersamaan. Dari kejauhan, langit dipenuhi kepakan sayap yang bergerak tanpa henti. Mereka berputar di atas koloni, saling memanggil dengan suara khas yang hanya terdengar di musim berkembang biak. Di balik keramaian ini, setiap individu memiliki satu tujuan: menemukan kembali pasangannya. Tidak seperti banyak burung lain, banyak pasangan Puffin tetap bersama selama bertahun-tahun. Jika keduanya berhasil bertahan menghadapi badai musim dingin dan bahaya di lautan, mereka akan kembali ke tempat yang sama, menggunakan liang yang sama, dan memulai kehidupan baru sekali lagi. Namun perjalanan pulang hanyalah awal. Di tebing yang tampak damai ini, setiap jengkal ruang diperebutkan. Liang yang aman sangat berharga. Angin yang bertiup kencang, hujan yang datang tiba-tiba, dan predator yang terus mengawasi menjadikan setiap musim sebagai ujian baru. Bagi Puffin, membesarkan satu anak saja sudah merupakan pencapaian besar. Dan semuanya akan bergantung pada kerja keras, kesabaran, serta keberanian menghadapi lautan yang tak pernah benar-benar bersahabat. Hari baru dimulai. Di atas tebing ribuan pasang mata memandang ke arah samudra, karena di sanalah kehidupan mereka bergantung. Angin membawa tubuh kecil itu menjauh dari tebing. Kepakan sayapnya masih belum stabil. Kadang ia naik terlalu tinggi, kadang turun terlalu cepat. Namun setiap gerakan memberinya sesuatu yang baru, pengalaman pertama tentang dunia yang selama ini hanya ia dengar dari dalam liang. Di bawahnya, laut terbentang tanpa batas. Gelombang bergerak seperti napas yang tidak pernah berhenti. Permukaannya berubah, kadang tenang, kadang liar, seolah sedang menguji keberaniannya yang baru lahir. Ia tidak sendirian. Di sekelilingnya, anak-anak Puffin lain juga melakukan penerbangan pertama mereka. Beberapa berhasil bertahan di udara lebih lama. Beberapa jatuh terlalu cepat ke laut, lalu kembali bangkit dengan kepakan sayap yang lebih kuat. Tidak ada yang sempurna di awal. Semua belajar dari jatuh. Dari kejauhan,
Induk-induk Pavin masih mengawasi. Mereka tidak lagi memanggil, tidak lagi memberi makan. Tugas mereka telah selesai. Satu musim telah berakhir. Satu kehidupan baru telah dilepaskan ke dunia. Anak Pavin itu akhirnya berhasil menstabilkan kepakannya. Tidak lama, ia mulai mengikuti arus angin di atas laut. Perlahan menjauh dari tebing yang selama ini menjadi satu-satunya rumah yang ia kenal. Di bawah permukaan air, dunia lain menunggu. Ikan-ikan kecil bergerak dalam kelompok, menghindari bayangan yang melintas di atas mereka. Laut bukan hanya tempat yang luas, tetapi juga tempat yang penuh peluang dan bahaya dalam waktu yang sama. Dan disinilah kehidupan barunya dimulai. Ia menyelam untuk pertama kalinya. Air dingin menyelimuti tubuhnya. Dunia berubah menjadi senyap dalam sekejap. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar bertahan. Belajar berburu, belajar hidup. Hari-hari berikutnya akan menjadi rangkaian percobaan tanpa akhir. Kadang berhasil, kadang gagal. Namun setiap pengalaman akan membentuk dirinya menjadi bagian dari koloni yang sama seperti induknya dahulu. Di tebing yang jauh di belakangnya, siklus yang sama telah dimulai kembali. Pavin dewasa kembali ke liang lama mereka. Angin musim baru mulai datang, dan telur-telur baru akan segera diletakkan. Kehidupan di tebing ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah bentuk, dari telur menjadi anak, menjadi penerbang pertama di atas laut, dan kembali lagi ke awal.